Saya izin berdiri ya. Mangga. Siap, Pak. Saya HP saya habis udah mau habis, boleh ngetes Pak? Boleh Pak. Boleh. Izin ya. Boleh izin ya Pak ya. Di tempat saya buka desa. Ya. Jadi desa. Buka. Habis maghrib. Oke dulu udah. Desa. Bukan biasa. Biasa. Bukan di desa. Ini ada pasak baru dari Pak Esopasio. Dibilang balik ya? Iya, kreatif berarti kan. Kemudian 9 kreatif. Aplaus buat Pak Wawan. Lagi komplit. Baik, ini ada iklan dari BTBC. Kita ceritanya tuh lagi membantu kementerian yang ada di Indonesia. Jadi kan boleh dong buat pemerintah ya nggak? Jangan hanya minta uang pemerintah. Jadi kita out of the box. Jadi bosnya kita semua ini itu PT baru, kemudian baru 1 bulan, 1 tahun 5 bulan. Tapi orangnya orang lama Telkom 32 tahun, 15 tahun dari BUMN. Jadi dia kita, saya pernah kerja di kedutaan. Ceritanya ini ada 5 ekosistem komunitas yang salah satunya desa. Jadi pertama saya mau cerita, kita udah bikin broadcast center di platform yang namanya VCDLN TV Kampus UPI berarti ya, di Indonesia ada Jawa Barat. Alhamdulillah sudah masuk ke Mendikbud, sudah masuk ke UNESCO. Sekarang lagi tune akan menjadi teacher power pada tanggal 9 Mei 2022. Hardiknas seluruh guru dari PAUD, SD, SMP, SMA se-Jawa Barat. Lalu pendidikan kita juga akan launching di bulan Mei nanti, grand launching. Tiba-tiba KPID juga minta kita karena ada banyak pengalaman dari UPI, broadcast center, akhirnya bikinlah satu desa satu TV. Yang ketiga adalah dengan pengelola wisata di Indonesia. Kalau ditanya Big Five pengelola pemilik wisata di Indonesia ada 5. Sebutkan nomor 1 siapa? Ancol. Yes, Taman India dia. Yang kedua Taman Safari. Yang ketiga Taman ini. Yang keempat sudah tahu kan? Jati Park. Yang kelima Tanjung 3 pantai katanya kan beach. Ya itu semua kita udah kontrak 5 tahun dengan namanya DPP Fikri, Perhimpunan Usaha Taman Indonesia di bawah Kemenparekraf. Platformnya yang buat kita, BDS, broadcast center juga buat kita. Jadi seluruh pengelola wisata dari Big Five sampai Big Small gitu ya, itu kita bikin seperti ini. Misalnya akan launching juga di bulan April sebelum Lebaran. Oke. Terus yang keempat kita kerjasama dengan Aksindo Aliansi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Itu jumlahnya ada 13 pasar seluruh Indonesia. Terus jumlah pedagang pasar sini ada kurang lebih 40 juta. Juga kita sudah bangun namanya Pasarpedia. Ada Mitrapedia, ada Kurirpedia sama Pasarpedia. Nah, desa ini bagian dari road to-nya BDS. Ya, sedikit cerita saja. Rencana di bulan Februari akhir akan ada soft launching di Jakarta di Gedung Bidakara. Kalau yang ini kembali ke Papandayan lagi kita ada base camp. Jadi iklan dari kita aja Pak ya. Kita masuk tuh. Ini broadcast center dan kota di Indonesia. Terakhir ada MIDU, jadi pengelola khusus pelatihan seluruh Indonesia. Itu juga kita yang bangun platform. Sedikit cukup. Boleh ke sesi ini, sesi yang itu apa? Video. Ya. Ini kan ada Bu Kades, Pak Kades, mohon izin Bapak berharap kalau waktu kita roadshow pertama, desa pertama yang kami kunjungi adalah Popo, Kabupaten Bandung. Tapi setelah MOA kemarin di Papandayan, desa pertama adalah Subang. Ternyata Pak Kades sudah bersyukur ya. Iya, sudah bersyukur. Maka ditambah nikmat kan. Ada 2 kepala desa yang alhamdulillah bisa dibawa lah. Kan SOP-nya kan harus ada sosialisasi dulu ya Pak. Minta diobah gitu. Dulu kaget gak Pak ada yang nelfon. Pak minta waktu buat ngapain? Sosialisasi. Apa itu? Satu desa itu. Apa itu kan? Banyak yang nanya semua. Udah gitu ada yang nunggu orang-orang apa sih nunggu gitu kan. Tapi setelah paham ya kayaknya nggak mau lepas ya. Betul Pak. Sekarang ada banyak hal yang mau merapat ke kepala desa. Kita bantu Pak Kesa banyak dirapat Pak. Pilkada, pilpres, itu ya. Titipan sponsornya jangan ke metro lagi. Pas dari titik luar ke desa.
Siapin rekening aja Pak. Kita mah hanya bantu ya Pak. Jadi ntar yang punya saham juga ada keroyan dengan Pak Desa. Bu Eni, boleh ke struktural dulu nggak Bu Eni? Kalau di kita Bu cukup buka Google kan, ketik aja satu pakai huruf, pakai angka, desa 1 TV udah ada beritanya. Ya. Mau dites ya, Kang? Buka browser Kang. Kang Rizky. Bilang sama istri sabar lah, baru 3 jam di Jakarta. Pak Kades juga nih. Kita dikasih waktu sampai berapa menit ya? Hotspot Pak. Lagi ya. Oke, rencana kita habis dari sini ke Cirebon yang punya. Jadi kita akan roadshow kedua. Boleh di-share buka browser? Boleh. Oh iya, belum. Oke. Iya. Saya kira ya bagi yang sudah terkirimkan menunya makanannya sambil ya ini acara informal sebenarnya nggak ada tanda tangan juga tidak ada apa formal. Ya. Itu kayaknya udah pada siap tuh silakan yang udah pada ada dimakan aja. Itu tugasnya Pak Wawan, saya Bu Eni harus bekerja. Jadi Bapak sudah ditraktir sama Pak CEO nih. Jadi jangan tegang. Gak ada audit dari KPK, dari BPK. Ya. Oke, ketik aja Mas Alexi. Satu pakai angka, bisa satu. Pakai spasi semua kan Alexi. Satu angka spasi desa spasi satu seperti itu. Ya. Kalau ketik Bu, Pak Kades ya sudah ada di jejak digital kita ya. Ini kebanyakan kita semua ini. Oke. Ini Ridwan kamu juga 2 tahun lalu ya. Oke, sekarang buka YouTube. Mau buka video yang mana Pak? Kalau pengen tahu aja, buka itu aja, ketik search engine aja. Pengen tahu. Jadi kalau misalkan malam ini kita nggak usah nayangin video, sudah bisa di HP kita kapan saja. Buka YouTube, ketik 1 desa 1 TV aja. Ini pakai WiFi ini ya, restoran ya? Oh, boleh dites dong. Password ya. Udah ada Bu, ketik 1 desa sudah ada ya. Saya lagi ngupload sebenarnya udah muncul deh ya, barusan di Pak Kades ceramah tuh. Ceramah apa sambutan sudah ada di YouTube coba. Ketik yang waktu itu punya saya. Pakai spasi semuanya. Jangan satu kata. 1 desa spasi semua. Klik Ini yang bergaya yang pakai belangkon kan? Luar biasa. Itu udah tuh, langsung dikit tuh. Buka. Buka klik yang ini akun yang bawah. Ke bawah. Oke, itu OTT platform pakai akun saya. Klik. Buka videos. Klik buka videos tuh. Udah ada kan? Oh, langsung. Real time loh, Pak. Buka. Berarti HP-nya bagus. HP-nya apa Wi-Fi-nya bagus ya? Tuh, persiapan pembangunan Bu. Pembangunan itu. Jadi pasar kalah bangun tuh ya. Pasar mana mau di-launching tuh, Pak? Ya minggu lalu Pak Bupati kan lagi launching ya. Ya, klik coba. Yang mana? Tadi kameramennya siapa ya? Kamerawati ya. Jadi kalau bikin konten tuh jangan nunggu besok lusa baru upload, nggak seru ceritanya. Di YouTube ada one minutes ago. Oh jadi kelihatan tuh, jangan langsung simpen di HP. Habis dia upload ke YouTube langsung dihapus, jadi store kita aman. Oke, datanya masalah yang gampang. Ya, udah ada tuh ya. Persiapan pembangunan Media Center MDC. Kalau sudah bisa tanya juga. Ini belum fokus kamerawatinya. Oh, ini pakai pos kan ya? Ah tuh, ada artis endorse mana endorse? Wah ini apa bahasanya namanya apa ini? Empat mata. Wah, apa 4 mata? Acara tukul. Wah luar biasa. Bukan. Kembali ke laptop. Oh, bukannya sudah ada, Pak Kades baru juga udah ada ya. Pak Kades ciri khas kopi ini kayaknya Pak Kades. Ciri khasnya. Jawara ya. Oke, cukup.
Untuk video silakan Pak Kades bisa buka saja. Saya mau sedikit nanti Bu Eni yang menambahkan. Saya mau minta buka manajemen struktur. Jadi hari ini kami datang bukan mau ngecek ada konten enggak. Jadi itu temanya belum ke sana. Oke. Ini gambaran yang saya pengen teman-teman di sini hadir. Lupakan masalah keahlian jurnalisme, lupakan keahlian masalah broadcast sama literasi media. Jadi KPID, literasi media, AJV, jurnalistik, kalau BDS broadcast. Tapi saya mau mengajak teman-teman sebagai pribadi yang dikasih amanah, ya, dikasih kepercayaan untuk mengelola yang namanya manajemen, pengelolaan, pengorganisasian, POAC lah, planning, organizing, executing, controlling. Kalau di sebuah perusahaan. Jadi ini adalah bagan struktur yang kalau ditanya fungsinya bagan apa sih? Pertama, agar terjalinnya dua hal, komunikasi dan koordinasi. Jadi kan kita kalau bicara dua orang berkumpul punya program, kan harus jalan. Yang menjadi dasar jalan itu bukan karena uangnya banyak atau infrastrukturnya bagus, tapi yang paling fondasi adalah adanya komunikasi dan ada leadership. Ada struktur, misalkan ada siapa Pak Kades, ada ini di bawahnya, pasti begitu. Jadi yang saya ajak CEO berkunjung adalah mengenai ini. Dan kita nggak pernah minta teman-teman memaksakan harus ada konten, nggak ada. Ini alami aja. Semua orang udah bisa bikin konten kok. Emak-emak kalah sama kita. Kita kalah sama emak-emak. Mereka tiap hari upload anaknya di sekolah school, gitu ya. Bapaknya nggak tahu, kan tiba-tiba sudah ada followers banyak banget di Instagram. Kita udah nggak pengen buat konten untuk supaya banyak, tidak. Sekarang manajemen apa? Engagement, penguatan hubungan. Kalau bisa sekali bertemu nggak akan berpisah selamanya. Amin. Bahasa Pak Kades sama gue ini selalu WA dengan Bu Edi. Bahaya itu. Oke. Pak, dihapus segera ya. Ibu kalau ada saksi Bu Kades nggak apa-apa. Kan ada saksi Bu Kades Pak Kades. Oke, temanya begini. Kami jujur ya Pak, setelah kita ke sana itu banyak yang mau bergabung membantu. Temanya membantu, bukan cari uang. Ada rezeki itu yang dicari, ada rezeki yang nggak perlu dicari. Kalau itu rezeki yang bermasalah ya. Namanya rezeki ya. Oke, di sini saya bayangkan setelah jalan 3 bulan saja, DPR udah minta kemarin Komisi 1 kan. Ya Bapak saksi ya. Tolong siapkan skema rancangan dari programnya. Terus payung hukum udah aman lah, katanya kan sudah ada KPD. Tinggal budgeting. Kedua apa lagi? Struktural macam-macam lah kan gitu. Dalam hati saya, udah diminta. Pada orang pada ngaju proposal kan. Lu bawa dari sekdesnya apa? Orang ngajuin, kita nggak perlu ngajuin, cuman kita tunjukkan bukti dan semangat. Saya bilang di KPD Papandayan kemarin. Kita tuh cuma mengadakan acara ini, tapi sebenarnya playernya siapa? Pak Kades sama tim yang dibawa Pak Kades 10 orang. Dan bagi saya, kawan-kawan yang umur 62, saya 44, dan saya punya anak gitu ya, suatu saat akan ada cerita orang-orang yang pernah merintis satu desa sendiri. Itu aja udah bahagia gitu. Tapi pengen dong setelah merintis jadi dong. Ya nggak Pak? Bapak bisa nggak sekarang berpikir, gua kontribusinya apa? Boleh bertanya, saya kontribusinya apa Pak? Ternyata sekarang ada di sini. Ya, kita lihat pertama, manajemen struktur pengelolaan startup. Jadi kalau teman-teman tahu ada Shopee, Lazada, Gojek, itu adalah perusahaan startup. Jadi kita ingin sampaikan kepada teman-teman yang 10 kemarin ikut latihan dan seterusnya, Anda sedang menjadi manajemen startup. Jadi mohon maaf, keahlian editor, kameramen, host, produser tetap ada, tapi hari ini sampai nanti MBC terbangun, Anda akan berpikir menjadi seorang bagian dari tim utama, core team di manajemen yang mengelola ada berapa desa di Kabupaten Subang? 200 desa. Bagi kami, the first serve, the first come. Yang pertama datang, maka dia yang kami layani. Bahasa sekarang rezeki anak soleh itu adalah ketika dia dipilih dari 5.800 sekian desa, 5 desa yang dipilih pertama. Bahasa kalau sekolah itu ada alumni pertama. Kami nggak ngeliat Anda punya skill apa, ijazahnya apa, bapaknya siapa, enggak. Tapi yang 5 awal adalah yang dianggap harus memulai menjadi penanggung jawab. Kayak kakak pertama lah Pak, pasti dihormati. Walaupun nggak bisa baca, nggak bisa tulis,
Dia kakak pertama juga. Kakak pertama ngomong orang ikut. Studio. Tolong. Ini base camp 4 mata ya. Jadi base camp. Kalau kita ngundang jadi komposer, siapin parkir yang lapang. 3 jam sebelum kosong kan gitu. Komposer mau datang, subscriber berapa Pak? Iya nggak? Mau nggak tiba-tiba dia datang? Bisa. Karena yang mengundang kepala deh dan warga deh. Coba yang dipanggil ketua partai belum tentu dia mau. Ya, yang penting kan cuan pada akhirnya ketahuan. Sponsor siapa 3 bulan sebelum Pak Jokowi bisa datang? Ada Indofood, Danone, Mayora, banyak. Dicas aja tuh toko-toko. Ada kunjungan artis datang, viral lo sosial. Lu jualan apa? Siapa ke TV desa? Sebulan cepet-cepet. Lumayan Pak, nanti besok Pak saudara. PT desa, TV desa apa lah gitu. Contoh. Board of Commissioner, ya periodenya berapa tahun ini? 3 tahun. Jadi nggak usah ngunjing ketua. Ganti. Pak Wan nggak boleh diganti karena belum ada yang mau ganti soalnya. Oke. Di sini ada Board of Commissioner, Dewan Komisaris. Setiap perusahaan pasti ada komisaris. Ya. Di sini ada 3, KPID Jabar. Berarti kalau ibu tanya, bapak tanya, siapa sih stakeholder utama? Ya, Komisi Penyiaran Indonesia Jabar. Di sini ada logo KPID nggak? Ada. Coba Ibu Kades, Pak Kades. Jelas ya? Di KPID. Jadi kalau bapak datang ke Istana Bogor, pakai kaos bisa diterima kan? Mewakili KPID. Hati-hati jangan habis, bajunya jangan dibuang gitu. Iya, betul. Ya. Kedua adalah Aliansi Jurnalis Video. Yang ketiga adalah Kru TV Bisa. Nanti kita akan usulkan dapat sertifikat secara apa ya? Secara institusi, ya sebagai prestasi, bukan sekedar sertifikat sama workshop bukan. Sertifikasi khusus sebagai anggota dari KPID ada. Di bawahnya ada BDS kita sebagai dunia usaha industri. Jadi Dudi pertama yang membantu program ini bahasa kita ya. Nanti istilahnya adalah konsorsium. Ini istilah-istilah saya sampaikan sama manajemen. Konsorsium itu adalah kerjasama berbagai perusahaan, tapi nggak akan ada yang dominan. Yang ada adalah urutan sebagai pemulanya, leader konsorsium. Jadi nggak pernah lagi namanya kapital perusahaan yang akan mendominasi itu. Jadi konsorsium teman. Kemudian ada namanya AJV Jabar. Di atas, nah di sini sudah mulai manajemen. Maka tanggal 27 kemarin Pak Wawan diangkat secara aklamasi dan mendapat otoritas untuk mempermudah pengelolaan komunikasi, koordinasi, pengurusan satu desa. Maka perlu diangkat namanya CEO, Chief Executive Officer, bahasanya dirut, ya, sehingga dia akan membantu manajemen ini bisa berjalan. Di bawah CEO ada 4 punggawa yang secara bisnis itu menjadi parameter kemudahan. Ya, dia ada dirut. Yang kedua ada CFO, Chief Marketing Officer, Direktur Marketing. Kedua adalah CFO, Chief Financial Officer, Direktur Keuangan. Yang ketiga COO, Chief Operational Officer, Direktur Operasional. Dan yang keempat CTO, Chief Technology Officer. Ya, ini semua sudah kita declare sejak hari ini. Kemarin baru declare CEO-nya, saya udah bikin. Walaupun itu draft ya, draft. Tapi KPI komisi sudah oke, AJP sudah oke, kita sudah oke, maka kita finalkan sejak sore ini. Di sini ada Pak Mas Diawan, ada Bu Eni, silakan berdiri. Saya berdiri. Udah kenal belum? Ibu Kades, Pak Kades, ke depan komunikasi sebelum ke Pak CEO supaya nggak pusingin Bu Eni aja. Oh tinggal tanda tangan, ya. Karena isinya selesai Bapak. Jujur saja mohon maaf, kita bantu doa ya. Pak Wan tuh isinya udah hampir 3 bulan stroke. Dan dia mau terjun ke desa ini karena ada rasa apa ya? Pak, semangat ya Pak, kembali ke masa remaja ya Pak. Sampai saya bilang mau lapangan silakan. Jadi isinya ditip semua di rumah saudaranya, recovery, dan dia hadir sampai dengan hari Minggu ya Bu ya. Bayangin Pak. Senin Pak Garut. Pak. Salah saya senang jadi supirnya beliau. Siap. Tadi mau beli apa bukan gorengan, nggak suka gorengan. Bukan kalau itu bukan gorengan, nggak suka tuh. Bukan apa sih keringan atau keringan apa? Makanan kering. Ya, nanti itu kita bisa snack ya. Nggak suka goreng dulu. Shanghai. Ya. Jadi CEO-nya Pak Ahmad, Bu Eni, terus siapanya Pak Novan, dia ada tugas di Jakarta. Mbak Budi Mulsian yang apa? AJP.
Terus sama Khairul saya sebut. Baik. Ini ada job desk-nya. Job desk CFO, kalau CEO adalah melihat semua nih. Ya. Kalau Bapak lihat di Gojek, CEO-nya pertama adalah Nadiem Makarim. Oke. Kalau lihat Bukalapak, Ahmad Muzaki. Kalau lihat Traveloka, Mbak siapa? Dian Sastro ya, awal-awal tuh. Gitu sekarang tuh gitu. Kalau satu desa satu diri Pak Wawan. Kalau di Telkom dulu terkenal namanya Pak Ahmad ya Pak. Pak Ahmad Setiawan. Ya. Dulu di Jakarta sebagai bendahara pusat di Jakarta.